Bacun, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh rewel banget akhir-akhir ini. Gimana aku nggak rewel coba, Pak? Aku tuh kangen banget sama Mama. Sementara Papa sendiri nggak mau ngasih tahu keberadaan Mama di mana. Ya Mama sudah meninggalkan Papa, Mama meninggalkan kita. Papa udah bagian kamu loh. Ya udah kasih tahu aja lah. Aku tuh butuh kasih sayang Mama, tahu nggak? Kasih sayang Papa nggak cukup. Papa udah kasih rumah, handphone. Nggak cukup apa? Nggak cukup handphone, mahal, gadget, segala macam, rumah segini-gini itu nggak cukup tanpa kasih sayang sama Mama. Diam. Mbak siapa? Maaf ya, kalian ngapain di teras rumah saya? Jadi ini bukan rumah Papa. Ya bukan. Nanti Papa bohong dong. Ini katanya ngaku-ngaku punya Papa. Papa bohong sama kamu selama ini. Udah acting ya? Udah, nah, itu kita tuh terlalu terbawa emosi sama konflik masalah kali ini, gitu. Jadi maaf ya, Nak ya. Hari ini konfliknya apaan? Jadi hari ini tuh ada masalah nih, klien kita pengen cari keberadaan orang tuanya, apalagi ibunya. Karena dia itu udah kehilangan kasih sayang seorang ibunya sampai dia pengen nyelidikin di mana keberadaan ibunya, Nak. Udah kita bantuin aja. Ayo. Ya pemirsa, ini dia penyelidikan kami di Balik Rahasia. Pergi dari rumah saya, pergi. Kisah di Balik Rahasia kali ini kita memiliki klien yang seorang anak ingin mencari ibunya. Nah, klien kita ini bernama Vina. Vina ini tinggal di Jakarta dan dia ini ingin mencari ibunya. Dia sudah lama terpisahkan dengan kedua orang tuanya dari umur 7 tahun. Nomor berapa tadi? Katanya dia sih nunggu di depan rumahnya tadi. Depan rumahnya. Ya udah dari situ kita janjian sama Vina, kita jemput dia di depan rumahnya. Kita turun dari mobil, kita ngobrol-ngobrol sama dia, kita tanya bagaimana permasalahannya. Dia cerita kalau memang orang tuanya itu udah bercerai, mamanya ke Amerika dan papanya ke Belanda. Dia tinggal sama nenek dari papanya. Halo Vina, aku Adama nih. Ya, Bacun. Kita ngobrol-ngobrol dulu di halaman depannya, kita ngobrol sekilas dulu tentang apa yang ingin dia dapatkan selama ini dari orang tuanya sendiri. Ya, jadi aku tuh udah tinggal sama orang tuaku sejak aku umur 7 tahun gitu. Mereka tuh cerai. Ibu aku pindah ke Amerika, ayahku kerja di Belanda. Tahun lalu itu ayahku tuh meninggal. Karena kecelakaan. Oke. Ya, belum lama sih aku dengar mamaku tuh balik ke Indonesia. Ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan dan ibunya juga semenjak kerja di luar negeri di Amerika. Dan sepulangnya dia dari Amerika ke Indonesia, dia tidak pernah ketemu lagi sama anaknya. Oke Vina, kalau gitu lo punya informasi apa? Penyelidikan pertama kita mau kemana? Kita ke Bandung aja ke rumah nenek dari mama ya. Bandung? Tapi ntar dulu dong. Tadi kan lo bilang bahwa mama tuh pindah ke Jakarta udah. Kok kita ngapain ke Bandung jauh-jauh? Iya benar kayak kita Rumah nenek di Bandung ya. Ketika mimpimu yang begitu. Akhirnya tim di Balik Rahasia sepakat untuk memutuskan menyelidiki dan langsung mencari di kota Bandung. Oke, Vina bisa ceritain sedikit lagi nggak tentang ya mungkin tentang ibunya Vina ini? Orangnya seperti apa, terus dia itu ke Vina tuh bagaimana selama ini gitu. Kalau ketika memang jauh, pernah ngirim surat atau mungkin ngirim hadiah buat Vina atau apa gitu? Enggak sih, kalau ngirim surat hadiah kok enggak pernah sama sekali. Selama perjalanan kita cicet-cicet sebentar sama Vina. Gue di situ melihat sosok seorang wanita yang terlihat sangat sedih sekali karena dia itu betul-betul kehilangan sosok kedua orang tuanya, apalagi memang ayahnya sudah meninggal. Nah, kita langsung berangkat ke kota Bandung. Sampailah kita di perkampungan di tempat rumah neneknya Vina itu, dan kita mencari-cari di mana rumah neneknya Vina. Dan di situ Vina agak lupa karena memang waktu kecil Vina diajak ke sana, tapi Vina sudah lama tidak pernah dibawa ke tempat neneknya. Ini lo yakin di sini? Ini hampir ke perkampungan ya ternyata ya? Rumah neneknya Vina yang ada di Bandung, tepatnya di Cigending. Nah, karena berhubung gue sendiri orang Bandung, jadi Cigending pun gue tahu nih. Itu Cigending itu daerah yang masih kayak bukit-bukit gitu. Memang sedikit perkampungan ada di situ. Tapi agak lupa-lupa juga sih. Soalnya udah lama banget nggak kesini. Sebelum Posyandu aja aku inget itu. Sebelum Posyandu. Di situ Vina agak lupa karena memang waktu kecil Vina diajak ke sana, tapi Vina sudah lama tidak pernah dibawa ke tempat neneknya. Ini ada rumah-rumah nih. Jalan jauh banget Vina. Lo yakin nggak akan salah jalan kan? Yang dia ingat depan rumahnya itu ada posyandu. Ya udah kita cari aja di mana posyandu. Akhirnya ketemu posyandu. Itu tuh pos pelayanan terpadu, Posyandu.
Kalau itu posyandu kan kata lu sebelum posyandu. Ini dong. Iya ini bener. Dan sampai akhirnya Vina pun menunjuk satu rumah nggak jauh dari posyandu dan kayaknya Vina itu inget banget. Itu adalah rumah nenek saya dibilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ketok-ketok pintu, kita panggil-panggil, dan akhirnya pintu itu pun terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyari siapa ya, Neng? Dari mama saya. Ari mamanya, Neng. Siapa namanya? Bu Wulan. Ibu kenal nggak? Bu Wulan, mama kamu. Iya, Bu Wulan. Sampai akhirnya kita jelaskan kepada wanita tersebut bahwa kita dari tim di balik rahasia Global TV ini kita membawa Vina. Vina ini anaknya Bu Wulan. Jadi ini teh anak-anaknya Wulan semuanya nih teh. Bukan Pak. Bukan apalagi saya juga bukan maksudnya ini anaknya. Terus ini Ya ini. anaknya Wulan. Ini kita jelasin ya nggak mungkin lah semuanya apalagi campers anaknya Wulan. Ya ini di sebelah gue nih namanya Vina. Gini-gini jelek-jelek begini itu bibi kamu. Kamu tuh harus menghargai. Mana papa kamu? Sekarang kenapa kamu datang ke sini sendirian? Ternyata wanita itu adalah bibinya Vina. Papa aku kan udah meninggal tante. Setahun yang lalu. Heh, walaupun papa kamu sudah meninggal ya, tolong dong harusnya dia tuh kasih tahu di sini masih ada neneknya. Kamu tuh mikir dong sedikit, mikir. Jangan sekarang mentang-mentang kakak saya sudah nikah dengan orang kaya ya. Kamu tuh datang ke sini. Tapi di situ bibinya Vina menyambut sangat-sangat tidak menyenangkan. Dia bilang, kemana aja Vina selama ini? Karena memang emosinya meledak-meledak dan kita coba tenangkan bibinya Vina di situ. Dan sampai akhirnya dia memohon kepada bibinya Vina, dia minta maaf. Vina minta maaf tante ya. Ya, Vina emang gak sopan kesini. Maafin papa. Vina juga ya tante. Ya udahlah, atuh udah gimana lagi bibi ada cuma bibi kamu atuh. Akhirnya di situ kita tanyakan di mana keberadaan ibunya dan bibinya bilang dia tidak tahu di mana keberadaan ibunya. Dia memberitahukan bahwa kalau ingin mencari ibu coba tanyakan kepada nenek. Coba temuin nenek dulu, nenek ada di rumah di bawah yang lagi dibangun. Nenek ada di mana ya? Si nenek mah lagi ada tuh di bawah tuh. Lagi di rumah yang warna biru tuh ada. So, kamu kalau misalkan mau ketemu sama nenek mah ketemu aja sana. Sampai dia si bibi ini ngasih tahu keberadaan neneknya di mana. Katanya nenek ini lagi ada di rumah yang satunya lagi di rumah yang catnya warna biru dan gak jauh dari rumahnya dia. Ya udahlah, sok atuh mangga. Ya. Maafnya saya Ya, sok ngomong sami-sami. kasar kayak gitu. Saya juga minta maaf kalau udah bikin waktunya jadi tersita. Ya udah. Makasih Mbak ya. Hati-hati ya. Ya, Ya. mari, Mbak. Mangga. Kita langsung jalan ke bawah, kita tanya rumahnya yang mana. Rumahnya di situ ada, kita langsung mau masuk. Ternyata neneknya nggak ada di situ. Neneknya ada. Ditanya sama orang yang ada di depan rumah, katanya neneknya lagi di kandang kambing.